Selamat siang Pak, kami dari PR8. Di sini kami akan menjelaskan program T05 yang telah kami kerjakan. Saya Teresia Oktaviani Samosir dengan NIM 12S24055. Perkenalkan Pak, nama saya Boy Harendi Simamora dengan NIM 12S24016. Pada siang hari ini kami akan membacakan readme dari tugas logaritma kami yang berjudul Free Bias. Juragan buku. Aplikasi penjualan buku besutan Ucok dan Butet kian diminati pengguna sebagai alternatif media pembelian buku. Menyambut akhir tahun, dimulai dari bulan November yang akan datang, direncanakan untuk diselenggarakannya event bertajuk End Year Giveaway. Salah satu program yang akan dilaksanakan pada event tersebut adalah Free Bias, yang akan menggratiskan pembelian terhadap buku yang paling murah pada transaksi minimum 100 USD. Selain itu, transaksi juga harus melibatkan paling sedikit 2 buah buku. Sebagai contoh, pada sebuah transaksi melibatkan 4 buah buku masing-masing senilai 24,99, 31,99, 58,15, 27,55. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 142,68 USD, sehingga memenuhi syarat untuk digratiskan pada item yang nilainya paling murah. Pada contoh ini, item yang pertama adalah yang paling murah dan nilai transaksi menjadi 143,68 dikurang 24,99 yang menghasil 117,69. Untuk mengimplementasikan program Free Bias, Ucok selanjutnya merancang skematik input-output sebagai berikut. 1. Aplikasi membaca masukan harga dari buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan memasukkan nilai 0. 2. Aplikasi selanjutnya menghitung nilai total transaksi. Untuk transaksi yang melibatkan paling sedikit 2 buah buku dengan minimum 100 USD, digratiskan untuk item yang paling murah. Ketiga, aplikasi menampilkan nilai transaksi dan dalam satu baris keluaran dalam 2 digit presisi. Gunakan fungsi ToFixed. Note, semua skema pengujian akan memasukkan telah dirancang untuk memberikan paling sedikit 2 buah masukan. Contoh terdapat pada contoh pertama, yaitu input. Kami akan memasukkan input yang tersedia pada readme di GitHub ini, lalu akan mengeluarkan output yaitu 117,69. Kemudian kami memasukkan contoh kedua dengan input yang tersedia dan kami akan mencocokkannya dengan output yang tersedia. Kemudian logaritma ini akan dijelaskan oleh teman saya, Teresia. Untuk logaritma yang telah kami buat, pertama sekali untuk logaritma yang kami buat, pertama sekali kami mendeklar harga buku, nilai terkecil, hasil, dan juga total akhir, di mana bertipe datakan real. Lalu kami mendeklar banyak buku dengan tipe data integer. Lalu kami memberikan assign, di mana terdapat 5 assign di sini. Yang pertama itu assign nilai dengan nilainya itu bernilai 0. Lalu banyak buku ini juga 0, terkecilnya 100.000, hasilnya sama dengan 0, dan total akhirnya itu sama dengan 0. Lalu kami di sini menggunakan looping undo. Nah, untuk terkecil sampai dengan 100.000 itu akan berfungsi di dalam perbrancingan yang akan saya jelaskan berikutnya. Lalu setelah mengassign total akhir sama dengan 0, masuk ke dalam, dimana jika kita menginput harga buku sama dengan 0, maka dia akan bernilai benar dan juga masuk ke dalam looping yang telah dibuat, yaitu dimana harga buku tidak sama dengan 0. Nah, seperti yang ada pada readme ini, jika perintah berhenti ditandai dengan masukkan nilai 0. Nah, jadi jika pada harga bukunya ini sama dengan 0, jika kita menginput harga 0, maka loopingan ini akan berhenti sesuai dengan yang ada pada readme-nya. Namun jika nanti kita menginput harga buku lalu harga bukunya itu tidak sesuai, maka akan masuk ke dalam assign, di mana hasil sama dengan harga buku ditambah nilai, lalu masuk ke dalam assign di mana nilai itu sama dengan hasil. Nah, nilai yang di sini itu akan masuk ke dalam sini, dan hasil dari harga buku ditambah nilai itu merupakan nilai sama dengan hasil. Nah, setelah itu kami mengassign banyak buku sama dengan banyak buku ditambah 1. Nah, karena ini loopingan, maka dia nanti akan melakukan perulangan, di mana dia akan melakukan perulangan pertama, kedua, ketiga, sampai nanti loopingan itu akan berhenti.
Setelah itu masuk ke dalam if else, di mana kita tuh mencari terkecilnya, di mana terkecil itu lebih kecil daripada harga buku. Jika benar jika salah, maka dia akan masuk ke dalam assign di mana terkecil itu sama dengan harga buku. Nah, di mana nilai terkecil ini itulah tadi assign yang kami nilai, di mana terkecil itu adalah 100.000. Bisa juga nantinya dimasukkan sesuai dengan input yang ada pada soal tersebut. Setelah pada perbrancingan terkecil harga buku ini, kita masuk ke dalam perbrancingan kedua, di mana di sini tuh kita mencari total akhir. Nah, untuk if else-nya di sini harus sesuai untuk mendapatkan hasil yang benar dan akan mendapatkan hasil total akhir. Nah, di mana di sini kami membuat if else-nya itu di mana banyak buku lebih besar sama dengan 2 dan juga hasilnya itu lebih besar sama dengan 2. Nah, jika benar, maka total akan mendapatkan total akhir sama dengan hasil dikurang terkecil. Lalu akan mengeluarkan output menggunakan hasil pengurangan dari si hasil mengurangi si terkecil. Dan juga di mana to fix ini sesuai yang ada pada soal, di mana aplikasi menampilkan nilai transaksi dalam satu baris keluaran dalam 2 digit presisi. Nah, jadi nanti hasilnya ini akan mengeluarkan 2 angka di belakang koma. Ya, setelah itu kita masuk ke dalam di mana jika if else-nya itu salah, maka tidak memenuhi banyak buku sama dengan 2 maupun sama dengan hasil 100. Nah, karena salah, maka kita akan menggunakan juga output to fixed sesuai yang ada pada soal. Nah, jadi nanti setelah keluarlah hasilnya, misalnya hasilnya itu 117 atau 118, maka di belakang 118 ini akan ada 2 angka yang mengikutinya, karena kita menggunakan output to fixed dengan hasil koma 2. Setelah perbrancingan yang terakhir ini, maka fungsinya akan berakhir. Nah, setelah fungsi ini berakhir, maka untuk membuktikan apakah pengerjaan kami itu sesuai dengan example yang ada pada README, teman saya Boy akan menjelaskan untuk example-nya. Pada example 1 ini kita diminta menginput nilai itu 24,99, 31,99, 58,15, lalu 27,55. Setelah diminta inputan yang diminta, lalu kita membuat nilai 0 untuk memberhentikan loopingan tersebut. Lihat, sudah berhenti, maka hasil yang diminta pada README yaitu 117,69 sesuai pada konsol yang keluar pada konsol yang telah kami buat. Kemudian contoh kedua akan dijelaskan oleh teman saya Teresia. Untuk example kedua, kita sama saja seperti example 1, di mana kita akan memasukkannya. Namun untuk nilai pada inputnya ini berbeda dengan input yang di example pertama. Nah, jadi di sini saya akan memasukkan nilai-nilai yang ada pada example kedua ke dalam konsolnya. Data yang diberikan itu ada 3, namun untuk memberhentikan program di konsol ini kita menggunakan 0 dan akan mengeluarkan hasil serta program ini sudah berhenti sesuai yang ada pada README-nya tadi. Menggunakan 0 untuk memberhentikan perintah berhenti dan memasukkan nilai 0. Nah, jadi hasil yang dikeluarkan pada outputnya itu yaitu 93,14, di mana hasil pada konsol kami ini sesuai dengan output example kedua yaitu 93,14. Untuk kesulitan kami dalam mengerjakan soal ini sepertinya tidak ada, Pak, karena untuk soal T05 ini masih seperti basic, di mana seperti seperti soal yang pertama kali diajari. Nah, jadi kami masih dapat mengerjakannya dengan baik. Namun untuk pensambitan tugas ini belum dibuka oleh Bapak. Hanya itu saja mungkin kendala kami. Namun untuk dalam pengerjaannya tidak seperti T04, yang karena T04 lebih banyak perbrancingannya dan juga menggunakan banyak loopingan. Namun untuk T05 ini dia lebih mudah dan cukup simple. Sekian, Pak, dari hasil penjelasan kami tentang T05, yaitu yang berjudul Free Bias. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yes.